Hello students, welcome. I hope all of you have a good day. So in this video, I'm going to talk about conditional sentence. Conditional sentence kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan kalimat pengandaian yang biasanya ditandai dengan kata jika. Pernah gak sih kalian berandai-andai? Misal, jika hujan, saya akan pulang ke rumah. Atau dalam bahasa Inggris, if it rains, I will go home. Jadi berandai-andai si pembicara, kalau hujan nanti saya akan pulang. Kalau hujan. Okay, let's take a look at this example. If I have enough money, I will buy a phone. Jika saya punya cukup uang, saya akan membeli HP. Dalam sebuah conditional sentence, akan selalu ada dua klausa atau dua kalimat. Kalimat yang pertama yaitu if I have enough money, yang ditandai dengan if plus kondisi, kondisinya seperti apa, kemudian dipisah dengan tanda koma. Dan setelah itu dilanjutkan dengan main clause atau klausa utamanya yang ditandai dengan subject plus will plus konsekuensinya apa. But the sentence can be reversed. Kalimat ini bisa dibalik menjadi I will buy a phone if I have enough money. Saya akan membeli HP kalau saya punya cukup uang. Di kalimat ini susunannya sendiri tetap sama, hanya dibalik. Yang pertama adalah subject plus will atau main clause-nya, kemudian diikuti dengan if clause. Jadi konsekuensinya dulu apa, kemudian kondisinya disebutkan. Namun kalau kalian menggunakan tipe kalimat seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah kalian tidak perlu menggunakan tanda koma. Jadi langsung I will buy a phone if I have enough money, atau if I have enough money, I will buy a phone. Nah, dalam conditional sentence kalian juga harus tahu tipe-tipenya apa saja. 4 types of conditional sentences. Jadi ada 4 tipe conditional sentence. Tipe-tipe ini berdasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah usage atau probability. Kemungkinan sebuah kondisi itu atau konsekuensi itu bisa terjadi. Misal tadi, if it rains, I will go home. Jika hujan, saya akan pulang ke rumah. Dan kalimat tersebut mungkin terjadi atau tidak. Dan tingkat kemungkinannya itu nanti akan membedakan tipe conditional sentence mana yang akan kalian gunakan. Dan yang kedua adalah language feature yang berhubungan dengan grammar. Atau kalimat bentuk apa yang kalian gunakan, will atau would yang digunakan. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kalimat have dan will buy. Dalam kalimat ini, if I have enough money, I will buy a phone. Kenapa? Karena kedua kalimat ini atau kedua kata-kata ini nanti yang akan berubah sesuai dengan tipe-tipenya. Kita buat contoh ya. Kalau type 0, kalau kalimatnya adalah saya, ketika kalian belajar kalian akan mendapat skor yang baik. Kalau menggunakan tipe 0 maka kalimatnya adalah if you study you get a good score. Kalau menggunakan tipe 1, if you study you will get a good score. Kalau menggunakan tipe 2, if you studied you would get a good score. Itu kalau tipe 2. Kalau tipe 3, if you had studied, you would have gotten a good score. Jadi dari keempat tipe ini bisa kalian lihat sendiri bedanya yang mana. Jadi berdasarkan dua hal tadi, mulai dari usage atau probability-nya, serta yang kedua adalah language feature. So, what are the differences? Jadi apa perbedaannya? Perbedaan-perbedaan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum itu silakan didiskusikan, dicari dari literatur di semua sumber terserah dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Thank you.